Halo Pak D, Wih, halo. lagi ngapain? Lagi nyantai-nyantai aja. Kan kita kerjanya pengangguran profesional. Kaosnya. Hmm, If you play drama, you will get karma. Ini kaos baru datang dari Mas Sunardi. Sunarto Suket. Sunarto Suket. Dikasih. Mungkin karena kasihan lihat kaos kita nggak ganti-ganti. Yang apa kuy? Logic overcome ya, akhirnya kasih lagi. Pun ya. Giginya mana? Walah ketinggalan di mobil ya. Apa-apa nyantai wae. Untuk sekarang ngobrol-ngobrol yuk tentang bagaimana cara bertahan hidup di pandemi. Yang perlu kita lakukan itu apa? Soalnya zona kita kan zona hitam tuh. Banyak yang meninggal juga katanya. Apakah benar virus ini memang benar-benar membunuh toh? Ya, kita percayanya seperti apa? Kalau misalnya kita sudah percaya bahwa memang benar-benar membunuh gitu, ya kita duduk kena angin, ya kita akan percaya bahwa itu membunuh. Makanya kan kita harus mempelajari, kita harus paham dulu virusnya seperti apa, ya toh, sifatnya kayak gimana, varian itu apa, pengaruhnya apa. Kalau sudah ngerti virusnya, baru kita naik lagi gimana caranya ngatasi virusnya di luar tubuh, gimana kalau kepapar, gimana kalau terinfeksi, gimana lah. Kalau kita sudah paham, ya kita nggak akan ketakutan. Soalnya kan dibilang tuh yang varian baru ini bisa nyebar lewat udara gitu. Ayo Bener nggak? biarin aja. Lah gimana caranya nyebar lewat Yang udara? varian baru itu masih corona yang sama apa enggak? Semua varian itu kan coronanya sama. Itu sama-sama SARS-CoV-2, cuma ujungnya saja yang berbeda. Dan kita sudah beratus-ratus kali membahas tentang itu. Kalau yang ikuti pelajaran bareng, oh itu mesti nggak takut karena kita ngerti yang kita hadapi apa. Setelah kita ngerti yang kita hadapi apa, kita bisa tentukan kita mau ngapain, apa yang harus dilakukan. Itu bedanya dengan yang nggak belajar. Itu. Kalau yang belajar ngerti, paham, maka nggak takut. Kalau yang nggak belajar, ya akan ketakutan terus. Dan belajar apa nggak itulah pilihan. Kita sudah paham, kita bisa ngatasi. Kalau yang ketakutan mau bilang mau dari udara, mau dari tatapan mata, mau berpapasan bisa kena, ya biarin aja. Lah ngapain dipikir? Toh yang takut mereka, bukan kita. Kita pakai rasio dan logika kita. Nah, yang bisa kita lakukan apa untuk preventifnya? Preventifnya kan kita sederhana sekali kan. Kita tahu virusnya ada di luar. Kita tahu bahwa virus ini virus yang sama. Varian apapun, itu virus yang sama. Virus yang sama, kalau kena sinar matahari 5 menit hancur. Kalau kena air laut, dia lebih hancur lagi. Nah terus kalau nempel di sini, kita bisa lepasin. Cuci hidung pakai air garam 1%. Kemudian kalau masuk terinfeksi, kita bisa naikkan antibodi kita. Pakai vitamin E, vitamin C, madu. Kurangi gejalanya. Sama kalau ada gejalanya, ya itu. Kalau gejalanya batuk, ya minum obat batuk. Kalau gejalanya panas, ya minum paracetamol atau obat penurun panas. Ya cuma itu aja. Oh, sekalian nih klarifikasi Pak D. Tadi ada siapa, Dokter Dela apa ya? Saya nggak bermaksud menyerang siapapun ya. Tapi kalau konten menurut kami memang tidak benar, ya kami bilang tidak benar. Mau follower, mau siapapun, mau dokter, mau siapapun. Tadi kan ada pernyataan bahwa air garam ditambah dengan cuka. Benar nggak Pak D? Salah. Nah. Salah. Jadi kenapa kita pakai air garam? Kita pakai air garam 1%, ingat 1% ya. Kita pakai air garam 1% karena NaCl, natrium chloride. Di Na ada ikatan muatan positif, di Cl ada muatan negatif. Dan itu akan mengganggu proses ikatan antara virus dengan lapisan mukosa hidung. Pada saat dibilas, maka nanti muatan negatif yang besar sekali dari virusnya yang bisa nempel ke lapisan mukosa hidung akan terganggu sehingga bisa lepas. Dan itu tidak semata-mata kita berdoa terus dapat wangsit gitu, enggak. Itu pekerjaan di lab 4 bulan. selama
7 bulan. 4 bulan. 4 bulan isolasi dan 7 bulan berusaha, 3 bulan lagi 3 berusaha melepaskan bagaimana caranya virus itu bisa lepas dari sel. Kita kerja malam, pulang jam 3 pagi setiap hari. Jadi nggak tiba-tiba kita datang terus nemu gitu, orang baca ini terus habis itu diomongkan tanpa mencoba. Tidak, sama sekali tidak. Itu memang pekerjaan di lab. Kita sudah mencoba. Kita perlu waktu 4 bulan untuk numbuhkan itu, karena kita sulit sekali untuk numbuhkan ngisolasi virus itu. Sesudah kita bisa ngisolasi, kita cek lagi di situ, kita masukkan ke Flash. tabung flash. Itu isinya sel vero, sel ginjal kera Afrika. Dan itu kita beli itu 2 mili itu 20 juta impor dari Amerika. Kemudian kita tumbuhkan supaya bisa jadi banyak, kita masukkan ke tabung flash untuk numbuhkan kultur sel. Mainan kultur sel juga nggak gampang. Coba tanya orang-orang yang biasa mainan di lab, berapa orang yang bisa mainan kultur sel? Tidak banyak se-Indonesia. Nah, kita udah mainan itu sejak dari tahun 2008, itu udah tiap hari kita mainan itu. Kemudian kita tumbuhkan, kita lihat. Virus itu nggak bisa dilihat ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita bisa melihat virus. Karena lihat virus itu hanya bisa pakai mikroskop elektron. Karena ukuran virus itu kan 100 nanometer. 1 nanometer itu 1/10 juta sentimeter. Nggak akan pernah bisa dilihat. Apalagi kita berasumsi lewat udara, lewat mata, tatapan mata, lewat berpapasan. Nah, kalau nggak pernah meneliti virus, ya wajar sekali kalau orang-orang berpikir bahwa oh ini nanti bisa lewat sini, bisa lewat situ. Lah nggak pernah belajar kok. Jadi gitu. Jadi virus itu kecil sekali, tapi kita bisa melihat efek dari virus itu pada saat ada sel vero, kita masukkan virusnya ke situ, kita infeksikan, kita tunggu selama 3 sampai 4 hari karena proses virus masuk ke dalam sel dan merusak selnya itu butuh waktu 3 sampai 4 hari. Nanti di hari keempat selnya rusak. Waktu itu kita nemukan kita punya virusnya, kita uji pakai PCR. Dan kita uji PCR itu pakai semua primer. Primer N, primer E, primer S, gitu. ORF1, 1AB, kita pakai juga. Kita pakai kontrol RDRP. RNA Dependent Serina Polymerase. Kita pakai RNase P juga di situ untuk kontrol. Jadi kita pakai beberapa macam kit untuk ngecek virusnya itu. Dan pada saat kita masukin ke dalam tabung, misalnya gini aja deh biar gampang nih. Nih dibayangkan ini tabung untuk numbuhin virus nih. Nah, persis sama kayak gini nih. Tisu culture flash tuh persis sama kayak gini. Padahal sebenarnya ini wine strawberry dari Mbak Meta. Jadi ini ada media penumbuh, di bawahnya itu nanti ada kultur selnya ditumbuhkan. Virus kita masukkan ke sini. Kita adaptasikan di sini 3-4 hari, nanti kita akan melihat apakah selnya ini rusak atau tidak, dan itu pakai mikroskop, tapi mikroskop biasa. Mikroskop cahaya perbesaran 50 sampai 100 juga bisa. Nah, pada saat kita lihat di situ virusnya memang merusak sel dalam waktu 3 sampai 4 hari. Kemudian kita coba, sesudah kita lihat di sini, wah selnya rusak, kita gembira toh. Ore, kita bisa menemukan virus yang bisa merusak sel gitu kan. Kemudian ini kami pindah. Kita pakai metode cold shock gitu. Restowing di minus 80 sampai 3 sampai 4 kali. Kita pindah ke wadah. Misalnya ini wadah misalnya, tak pindah ke sini. Kemudian nanti untuk disentrifius. Sesudah disentrifius itu kan nanti virusnya ada kita bisa ngecek virusnya. Permasalahannya adalah pada saat kita pindah ke sini, kemudian kita cek lagi, hasilnya negatif. Kita mencoba 3, 4, 5 kali, semuanya negatif. Nah, kita waktu itu bingung bagaimana caranya kita bisa masukkan virus ke dalam, virusnya jelas masuknya positif. Pakai PCR karena kita ngecek pakai banyak primer, kemudian kita masukkan di situ, selnya rusak, jelas kelihatan rusak, tapi pada saat kita tuang dia negatif. Lah kan aneh sekali waktu itu sampai 3 bulan, 2 bulan pertama saya stuck, benar-benar seperti kayak orang gila waktu itu, karena kita nggak ngerti harus diapakan lagi gitu loh. Waktu itu kita pakai listrik,
masih di lab waktu itu. Kita pakai listrik, kita pakai 20 volt Heparin. selama 30 menit, kita pakai 20 volt selama 15 menit, nggak lepas-lepas juga. Nggak bisa lepas, tetap negatif. Kemudian kita pakai enzim, kemudian kita pakai tripsin, yang biasa dipakai untuk memecah sel, tidak lepas juga. Bahkan pada saat kita mencoba ngerok, pakai cell scraper, itu sangat tidak mudah. Dan itu aneh, karena selama 16 tahun terakhir saya mainan virus itu, saya nggak pernah ngerti ada virus yang nggak bisa lepas, nempel, virusnya lepas, nempel bareng sama selnya. Nggak lepas-lepas. Terakhir baru kita coba pakai NaCl. Nah, waktu itu saya berpikir, karena semua tissue culture flash kan dikasih muatan positif di situ. Berarti kalau misalnya virusnya itu punya sifat negatif yang tinggi sekali, muatan negatif yang tinggi sekali, maka dia akan nempel dengan kuat. Baru saya pikir lah, kalau gitu berarti saya bisa ganggu dong ikatannya dengan kita ngasih tambahan muatan positif sama negatif di situ. Ya kemudian kita pakai itu. Kita bilas sekali, kita cek lagi, wah positif. Wah, kita gembira sekali. Kita cek lagi di situ, oh iya selnya berkurang yang sudah rusak. Kita bilas kedua, wah pindah lagi, bilas ketiga. Kita cek lagi, pas sesudah itu kita swab lagi di situ, oh negatif. Berarti apa? Berarti virus ini bisa lepas dengan memberikan tambahan NaCl 0,9%. Karena pada saat itu kita kan pakai namanya PBS, fosfat buffer salin. Itu isinya NaCl 0,9%. Dan itu persis sama seperti cairan yang ada di dalam tubuh. Jadi nggak berpengaruh sama sekali. Permasalahan muncul adalah berarti kita nemukan bahwa itu bisa lepas pakai NaCl 0,9%. Permasalahan muncul pada saat kita mencoba menerjemahkan dari bahasa laboratorium ke bahasa rakyat. Karena sampai nungging-nungging juga nggak akan ada yang ngerti gimana caranya kita dapetin NaCl 0,9% kan gitu. Makanya kemudian kita mencoba untuk menyederhanakan, gimana kalau kita tambahin jadi 1% kan gitu. 1% itu apa? 1% itu 1 sendok garam krosok atau garam kasar, garam NaCl non-yodium. Nanti saya ceritakan kenapa non-yodium. Itu isinya 10 gram. Kita campur ke dalam 1 liter air, lah itu jadi 1%. Gitu. Tidak ditambah cuka ya? Enggak ditambah cuka. Jadi 1 sendok, 10 gram garam krosok non-yodium tambah 1 liter air. Nyampurnya gimana ya? Gampang ya, kocok-kocok nanti ya nyampur sendiri. Atau diangetin, diublek-ublek ya nanti nyampur sendiri. Jadi mohon maaf sama dokter siapa tadi? Dokter yang saya share tadi kan dibilangnya nanti, ini penyesatan, katanya dia mendukung kita tapi kok dibilang itu. Tapi karena ini masalah konten. Jadi kita tidak, siapapun yang menyampaikan kalau memang harus dikritisi ya memang kita harus kritisi karena itu jadi tidak benar. Ya, jadi kita coba kembali lagi ke NaCl tadi. Ya. Oke. Kenapa kita tidak boleh pakai iodium? Simple, karena iodium atau iodin menempelkan virus. NaCl melepaskan virus. Sesimpel itu aja. Tidak ada hubungannya dengan pH. Oke? Karena pH-nya kan masih netral. pH netral itu tidak mengiritasi hidung. Kalau kita naikkan konsentrasinya gimana? Kita bikin bukan 1%, kita bikin kayak air laut aja 3,7%. Apakah bisa melepaskan? Bukan cuma melepaskan, udah melepaskan, ngehancurin virusnya sekalian. Permasalahannya adalah mengiritasi hidung atau tidak, kan gitu. Berdarah, ada yang berdarah kemarin tuh. Nah makanya kita buat 1%. Itu yang paling sederhana, paling murah, paling aman. Nggak usah ditambah-tambahin macam-macam. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita nambahin macam-macam? Ya nggak perlu, mau diapain? Lalu kita nambahin iodium, wah biar keren, kita pakai gargle ya toh, yang ada iodinnya biar tambah mantap, padahal nempelin virusnya. Makanya sampai nungging-nungging tetap aja kebaca, nanti swabnya positif gitu kan. Nah, kita enggak. Kemudian kalau misalnya kita mau pakai lagi, wah biar tambah mantap, kita pakai cuka. Lawang cuka itu pH-nya 3. pH 3 dimasukkan ke situ, ditempelkan di hidungnya, iritasi. Jadi tidak usah kita menambah-nambah bahan-bahan yang sebenarnya kita tidak paham. Untuk proses mencari NaCl yang sesederhana itu, yang sekarang dipakai kayak sama orang-orang dan dihina sama banyak orang, gitu. Itu terus
kita kasih cuma buat garam sesendok sama air seliter, sesederhana itu kerja 7 bulan yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di Indonesia. Dan itu kita bagi gratis ke rakyat. Tidak perlu ditambah-tambahin. Udah pakai itu aja. Kalau ada yang mau pakai cuka ya silakan sana pakai cuka sendiri. Tapi pakai sendiri, nggak usah bawa nama-nama Tapi kita. itu bukan dari kita. Ya. Kita sama sekali tidak menyarankan mencampur apapun dengan air garam. Titik. Mereka mau bilang ini bisa, ini enggak, urusan sampean sendiri. Kalau misalnya ternyata sudah dipakai, kemudian wah ini enggak bisa negatif. Ya namanya itu kan bukan sulapan. Kayak Pak Tarno prok nanti jadi apa ya enggak bisa. Kita lakukan itu rutin. Nah kemudian juga kalau ini nggak bisa nanti dilihat kan udah ada caranya cuci hidungnya. Bener nggak cuci hidungnya? Kalau nggak ada yang cuci hidung, ada pakai ciduk. Saya nggak berani pakai. Jadi sudah tinggal diikuti seperti apa yang ada di video itu, terus tinggal dibeli laung itu murah. Kita tidak pernah ada sedikit pun rasa untuk ngambil keuntungan pribadi dari situ. Kayak yang di Oxford tadi yang profesor nemukan, persis sama. Dia nemukan 2 bulan sesudah kita. Dan kemudian yang terjadi dia mensterilkan air laut. Kemudian diwadahi 100 mili dijual $50. Sementara di kita sudah ngasih ini gratis. Semua orang bisa ngerjakan. Ya udah tinggal ngerjakan saja. Nggak usah ditambah macam-macam. Kita tidak pernah minta bayaran apapun dari itu. Jadi untuk cuci hidung ya udah kerjakan persis sama kayak gitu saja. Ya tetap nyantai dan oh ya, satu lagi nih pesannya tuh. Jadi cuci hidung itu hanya menghilangkan paparan, tidak yang terinfeksi. Mungkin itu yang dimaksud. Kok sudah positif jadi negatif, nggak bisa. Kalau positif ya positif aja tetap. Ya. Itu yang salah kaprah. Itu yang dibilang, yang dipelintir juga tuh di media tempe itu. Bahwa iya. cuci hidung. Media Ya. Mungkin kita perlu menjelaskan lagi ya, nih. ini tak jelaskan. Jadi kita perlu memperhatikan karena jangan selalu nggak kayak media tirtot sama tempe itu loh. Karena mereka di sana ndak ada ahlinya. Ndak ada ahli biologi, ndak ada ahli virus, sarjana ekonomi. Terus tiba-tiba ngomong, "Oh, dokter hewan ngomong apa-apa lah." Mereka ngomong apa lulusannya? Lulusannya juga apa nggak jelas kok. Kan gitu. Jadi kita bedakan dulu paparan sama infeksi. Ini beratus-ratus kali. Nah, paparan itu sesuatu yang nempel di hidung karena virus ini punya sifat gampang nempel di hidung, tapi belum masuk ke dalam. Infeksi itu virusnya sudah masuk ke dalam. Infeksi ditandai dengan demam. Paparan ditandai dengan swab positif. Nah, cara ngatasi swab positifnya gimana? Kalau sudah ketempelan di sini. Kalau cuma ketempelan, orang sehat ketempelan dianggap positif. Orang jantungan ketempelan dianggap positif. Orang epilepsi ketempelan dianggap positif, dianggap virus. Padahal penyebabnya bukan itu. Gimana caranya ngurangi paparan? Ya cuci hidung pakai air garam, sederhana. Infeksi gimana caranya ngatasi? Virusnya sudah masuk, maka kita harus menaikkan antibodi. Antibodi dinaikkan pakai vitamin E, vitamin C, madu, istirahat. Nggak usah baca berita-berita yang menakutkan. Kalau ada teman kira-kira nanti ngomong, ini kamu harusnya gini, ditutup aja. Orang nyatanya juga kalau misalnya kita ada apa-apa juga mereka lari. Ini yang kepapar sama terinfeksi. Kalau terinfeksi tetap nih virus itu kan obatnya antibodi. Ya. Akan mulai muncul di hari ke-7, hari ke-8. Jadi kalau rajin cuci hidung nanti nggak bisa hari pertama, kedua, ketiga terus jadi negatif, nggak bisa. Tetap harus nunggu sampai antibodi muncul. Nah, jadi nanti kalau akan dengan gejala. dengan gejala ada demam, hitung kapan mulai demam. Nanti hari pertama, kedua, ketiga biasanya demamnya. Kalau lebih dari itu, misalnya demamnya 7 hari, harus tes darah memastikan penyakit lainnya apa, rongsen dan sebagainya. Kalau virus hanya 3 hari biasanya. Terus nanti hari ke-7 ke-8 itu kan mulai antibodi muncul. Nah, kalau rajin cuci hidung hari ke-8 bisa negatif. Hari ke-6 belum bisa. Hari ke-8, 9, 10 ya. Nah, itu baru bisa jadi negatif. Karena kan jadi gini, ini ada rumus nih, rumus sederhana kemarin. Jadi kalau terpapar, jadi terpapar ini dianggap positif ya. Terpapar tanpa gejala, cuci hidung. Kenapa? Karena cuma ketempelan. Oke? Kalau terpapar dengan gejala,
ya diobatin dulu di dalamnya. Paling Karena nggak kalau 7 hari, sudah 8 hari. nah kita hitungnya mulai dari demamnya. Dari demam tuh dianggap hari pertama. Lah nanti antibodi baru keluar di hari ke-7. Nah, Ya kita obatin pakai vitamin E, vitamin C kayak gitulah, madu ya kayak toh. obat flu, Obat kalau flu, sakit, batuk, obat penurun batuk. panas. Nanti di hari ke-7 antibodinya sudah keluar. Di hari ke-8 itu sudah sembuh karena antibodinya tambah banyak. Nah, sesudah virus yang di dalam masuk ini ditangani dan Oleh badannya antibodi, sehat ya, oleh antibodi. Sisa-sisa yang Sisa hidung, di sini baru cuci hidung gitu. gitu. Jadi kalau kepapar saja tanpa gejala, ya dicuci hidung. Kalau kepapar dengan gejala, ya toh, gejalanya ditanganin, baru cuci hidung. Nah, kalau misalnya ternyata tidak terpapar berarti diambil di sini. Kemudian kebaca negatif, tapi ada gejala, ya berarti itu penyakitnya lain, bukan penyakit virus yang itu, bukan penyakit COVID. Karena virus itu banyak, ada flu, ada parainfluenza, ada human respiratory syncytial virus, ada bisa juga nanti kita salah makan jadi diare, masuk angin masih ada gitu kan. Banyak. Jadi ada banyak Ada penyebab. tipes, dengue. Bukan semua penyakit dirangkum jadi satu harus jadi COVID, tidak mungkin, oke? Jadi kita sudah bikin itu urutannya sederhana tadi. Jadi Sesak napas juga tuh, nggak selalu nah, COVID. sesak napas nggak selalu COVID, alergi bisa. Saya kalau makan kepiting Asma. sesudah nunggu 10 menit, kemudian maka saya langsung sesak napas. Kenapa? Diabetes. Ya Allah, motor itu Iya, motornya pindah ntar. lagi. Ntar gua balang sendal itu lewat lagi tuh. Jadi kalau saya punya alergi terhadap kepiting. Jadi kalau saya makan kepiting gitu nunggu 10 menit saya sesak nafas. Tapi itu karena reaksi alergi saya, bukan karena COVID gitu loh. Kalau punya asma hubungannya sama alergi juga sama. Kan ada obat pelonggar pernafasan. Jadi kita harus misah satu-satu kira-kira apa kita lihat. Sesak nafas juga ini penyebabnya banyak. Banyak banget. Diabetes bisa karena Ya. kan suplai glukosa ke itu bisa. Iki. Jantung Stres bisa. paling banyak, bisa. stres. Jadi kita merasa kita tuh harus sakit, makanya begitu kita kena langsung kita sesak Nah, napas. apalagi yang kena COVID tuh. Ya. Udah dibilang COVID gitu udah langsung 50% Ya. Cara paling gampang untuk melihat kita sesak napas atau tidak, hitung. hitung. Jangan ngandalin oximeter. Oximeter, Sering error tuh. Iya, banyak sekali yang error. Ngitungnya tuh simple. Ini rumus dari Dr. Semi, Dr. Samuel L. Simon. Bukan dari saya mah tukang parkir, nggak ngerti apa-apa. Ini dari dokter beneran ini. Kalau kita hitung napas kita dalam 1 menit, kalau masih antara 12 sampai 20 itu normal. Semenit ya, 12 sampai 20 menit. Jadi dihitung aja. Nafasnya dihitung semenit gitu. Nah, kalau saya perokok berat. Nafas saya ada di 14. Saya tidak punya masalah apapun dengan pernafasan. Nah, kalau 20 sampai 30, nah itu lebih banyak karena cemas, karena apa gitulah. Jadi ya kita tenangkan diri kita, ya kan? Nah, nanti kalau sudah lebih dari 32 per menit, nah memang sesak nafas. Ya dicari alat bantu pernafasannya apa, dicari penyebabnya apa. Kalau alergi kasih obat anti alergi. Kalau asma kasih Kalau obat asma, asma. kasih Kalau obat jantung asma. kasih obat jantung. Gula Jadi- cek gula darahnya berapa. Siapa tahu naik Nah, tiba-tiba. kita juga bisa gabungkan sama data untuk hematologi atau darah lengkap. Bisa ke lab swasta, dicek, nanti kita ketahuan tuh karena apa gitu. Jadi tidak selalu dan tidak harus semua penyakit itu kopat-kopet. Itu ndak. Ada jutaan penyebab penyakit yang bisa membuat kita sesak napas, yang bisa membuat kita diare, yang bisa membuat kita demam. Nah, kita harus mau nggak mau harus belajar satu persatu seperti itu. Kenapa kita harus belajar? Ya untuk mempertahankan diri lah, survival. Supaya kita paham, sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan tanpa ditakut-takutin. Semakin kita takut, semakin kita panik, maka otak kita nggak bisa mikir. Pada saat otak kita tidak bisa berpikir, maka kita dikasih masukan apapun. Apa itu? Bakpia. Ya. Pada saat kita nggak bisa berpikir, maka otak kita dikasih masukan apapun, ya kita nerima tanpa mikir karena ketakutan. Makanya kita belajar. Nah, kalau nggak mau belajar gimana ya? Biarin aja, ngapain dipikir. Orang itu pilihan kok. Mau belajar atau tidak, mau paham atau tidak, mau berani atau takut, ya kan? Mau menentukan nasib sendiri atau minta selalu diatur
sama apa orang-orang yang nyebar ketakutan itu pilihan kok. Saya saat ini tinggal di zona hitam. Dan saya masih seperti biasa karena saya tahu bagaimana caranya ngadepin virusnya. Nggak ada yang berubah sama sekali dari kehidupan kami. Dari anak-anak kami di situ juga nyantai saja, nggak ada, kita biasa saja. Karena kita ngerti gimana caranya ngadepi, gitu. Udah. Wes, si Harry, bel. Ada yang telepon. Karena ada yang apa? Tadi mau nelpon. Sudah.